Jadi apa sih alasan Gozali Gozalo viral? Jadi semua itu dimulai dari James semua, balik lagi dengan gue Lutfi. Kali ini gue mau membedah Gozali Everyday, koleksi foto selfie dari Gozali dengan total penjualan yang sangat fantastis cuy, 1 miliar lebih. Gokil banget cuy. Nah di video kali ini gue akan membahas 3 topik, yaitu awal mula Gozali viral, kedua ada alasan NFT Gozali Everyday laku, yang ketiga adalah the power of community. Oke, mari kita mulai. Awal Gozali viral. Sebenarnya semua ini dimulai dari postingan di Facebook cuy. Jadi sekitar tanggal 11 Januari atau 10 Januari sebuah postingan muncul di grup NFT Indonesia di Facebook. Postingan tersebut diupload oleh Gozali Gozalo. Si Gozali upload bahwa izin share bang daripada disimpan galeri, terus ngasih link OpenSea-nya. Ternyata NFT yang dia jual itu foto selfie-nya kan. Foto selfie selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2021. Beragam reaksi muncul nih, ada yang ngatain, ada yang takjub karena dia bisa selfie sampai 5 tahun. Terus ada juga yang ngakak karena fotonya mungkin lucu kali ya. Gue sendiri kagum. Kenapa? Karena menurut gue selfie secara konsisten selama 5 tahun berturut-turut itu bukan waktu yang lama cuy. Butuh dedikasi yang tinggi. Karena banyak engagement yang diraih, post tersebut jadi viral cuy. Terakhir gue lihat post tersebut mencapai 300 share sebelum post itu di-delete. Tapi nggak hanya di Facebook aja, ada juga di Twitter. Post yang di Twitter juga viral, ada 1.200 likes, terus 300 quote tweets, dan 405 retweets. Terus kenapa sih NFT Gozali laku? Apa alasannya? Nah, menurut gua alasannya adalah di konsistensi. Jadi Gozali itu benar-benar nunjukin the power of konsistensi. Dengan foto dia selfie selama 5 tahun, tanpa terputus-putus, itu menurut gue jadi value add atau cerita atau storytelling dari NFT-nya si Gozali. Dan juga harga yang ditawarkan itu sekitar 0,01 ETH atau waktu kurs pada penjualan itu sekitar $3,5 atau sekitar 45.000. Jadi bukan harga yang mahal. Dengan konsep tersebut, selfie selama 5 tahun, banyak orang jadi tertarik ya kan, termasuk gue. Ada yang membeli karena spekulasi, ada yang membeli karena lucu-lucu, ada yang karena beli buat ya koleksi aja gitu kan. Gue pada awalnya beli Gozali Gozalo 774 itu buat lucu-lucuan aja ya kan, karena entah kenapa kayak lucu aja gitu. Terus gue cari-cari apa sih yang paling lucu. Nah ini yang paling lucu menurut gue, karena yang pakai baju olahraga itu cuman sedikit, kalau nggak salah ada kayak 3 atau 1 gitu. Dan ini yang terakhir yang tersedia bisa dibeli, jadi gue beli yang ini kan. Dan menurut gue kayaknya untuk orang Indonesia belum ada sih yang jualan kayak Gozali gini. Dia foto selfie terus dijadiin NFT di OpenSea. Jadi menurut gue ini kayak semacam first move for advantage, atau kayak keuntungan sebagai orang yang pertama jualan dengan konsep kayak gini. Tapi nggak berlangsung lama, alasan gue membeli Gozali Gozalo 774 itu berubah setelah mengikuti Twitter Space yang diadain oleh Jejo. Jadi di Twitter Space ini ya, kita bisa kayak nanya-nanya lah ke Gozali, apa sih alasan Gozali selfie selama 5 tahun, kayak gitu-gitu kan. Terus gue ada kesempatan nanya dan gue nanya alasan itu. Si Gozali jawab bahwa dia pengen kayak upgrade PC kan. Dan somehow gue kayak relate gitu. Soalnya dulu waktu gue kuliah kan, gue kuliah IT, terus ngoding gitu, ngoding di Android Studio, pakai PC kentang. Nah, kalau untuk teman-teman engineer atau teman-teman yang kuliah IT pasti ngerasain bahwa kalau Android Studio itu berat banget cuy. Ngebuild Gradle-nya, terus buka aplikasinya itu udah kayak berat banget. Jadi gue kayak relate gitu sama Gozali. Makanya setelah itu gue kayak kayak advokasi NFT ini gitu. Kayak gue retweet, terus gue kayak sering-sering upload ke Instagram story gue. Soalnya gue pengen kayak nasibnya Gozali itu kayak berubah gitu. Jadi dia bisa upgrade PC-nya buat kuliah dia. Dia kan kuliah di animasi, jadi lebih cepat atau lebih nyaman gitu. Soalnya kan emang aplikasi animasi kayak Blender atau CAD itu berat juga kan. Jadi gue somehow relate. Dan ternyata bener cuy. Jadi gak sia-sia lah kayak selling-selling dilakuin gue terus sama teman-teman community yang lain, bahwa NFT ini bisa ngerubah hidup orang. Dan ternyata itu bener coy. Ini SS gue tanggal 12 gitu, 12 siang. Tanggal 12 tuh siang-siang. Volume tradernya ada 110 dengan floor price-nya 0,75. Jadi berhasil. Nah, jadi ini menurut gue takeaways-nya. The power of community. Gozali bisa viral dan laku itu karena orang-orang yang ada di komunitas NFT atau Web3. Jadi gokil banget buat orang-orang di Web3 atau di NFT community di Indonesia atau global yang sering seling-seling mengenai Gozali Gozalo
sehingga viral sampai sekarang dan laku. Saking viralnya, Ghazali sampai masuk berita luar negeri. Ghazali sampai masuk The Block. Ini salah satu news outlet yang sering gue baca setiap pagi. Di sini judulnya Man Sells 930 selfies as NFTs for $3 each and the collections now worth millions. Ini termasuk hal yang menurut gue kayak gokil gitu, karena emang The Block itu merupakan kayak news outlet yang terpercaya. Oke, kesimpulannya apa? Apa yang bisa kita raih dari cerita Ghazali? Dan apa yang bisa kita petik sebagai orang di NFT atau di Web3 atau mungkin lo artis NFT yang pengen jualannya lebih laku, ya kan? Menurut gue ada dua. Yang pertama adalah konsisten adalah kunci. Mungkin di awal kita bingung kan, kalau kita udah bikin NFT nggak laku-laku, nggak ada hasilnya. Nah, kalau teman-teman konsisten, gue sih percaya dengan hasil konsisten. Terutama kalau kita konsistennya tiap hari lebih baik gitu. Jadi kayak hari ini lebih baik dari sebelumnya, itu bakal worth it sih. Dan waktu untuk kita bersinar itu pasti akan datang. Dan yang kedua adalah komunitas itu penting coy. Menurut gue di crypto atau di Web3, keberhasilan suatu project itu persentase besarnya ada di komunitas solid, terus saling kayak membantu. Kalau misalnya ada newbie pengen nanya-nanya itu dijawab, bukan dibully. Menurut gue itu meningkatkan chance sukses sebuah project menjadi lebih besar. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan seperti biasa gue ada di media sosial dengan handle Lutfi0x, di Twitter, di Instagram, dan di Medium gue, Nur Muhammad Lutfi. Jadi kalau teman-teman lebih suka tulisannya, ada di Medium gue, dan link-link yang kita bahas di sini juga ada di Medium gue. Dan untuk kesimpulannya akan gue upload di Instagram gue di Lutfi0x. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.